Hai guys, wah seneng ya kalau mendapat senyum dari orang lain. Eits, tapi tunggu dulu, jangan sampai salah arti ya. Simak pembahasan berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Ning Unix di podcast Ruang Unix. Buat kalian-kalian yang sering tersenyum atau bahkan sering mendapatkan senyuman dari orang lain, jangan senang dulu nih. Kita perlu memperhatikan dan mengenali jenis-jenis senyuman tersebut. Ya, senyuman semua orang pernah melihat dan juga melakukannya. Senyum adalah sebuah ekspresi yang universal yang dapat membuka gerbang komunikasi secara dalam nih. Ketika kita awal bertemu dengan seseorang, senyuman adalah salah satu cara ampuh untuk mencairkan suasana. Bahkan ada istilah yang berkata bahwa senyuman itu bisa dikatakan ibarat seperti virus nih. Ia dapat menular kepada orang lain, bahkan bisa mengubah suasana hati diri sendiri dan juga orang lain nih. Nah, sebenarnya apa sih senyuman itu dan kenapa memiliki efek yang demikian luar biasa? Ya, di dalam interaksi sehari-hari kita tersenyum belasan kali, bahkan mungkin ratusan kali nih di dalam sehari. Tidak melulu menunjukkan rasa bahagia ternyata dan perasaan positif. Nah, senyuman juga merupakan ekspresi wajah yang kompleks nih dan menunjukkan beragam pesan. Senyuman merupakan aktivitas wajah yang ternyata sudah dibawa sejak lahir. Secara umum, sebenarnya senyuman itu seharusnya muncul ketika kita sedang merasa bahagia. Tapi ternyata pada kenyataannya nih, ketika kita sudah dewasa, kita juga ternyata bisa melihat dan juga wajib dan perlu untuk mempelajari jenis-jenis senyuman lain yang bahkan tidak hanya mengekspresikan kebahagiaan sekalipun. Senyuman dapat diartikan sebagai sebuah sinyal nih, sinyal tertentu dalam berkomunikasi dan bersikap yang tidak hanya mengekspresikan kebahagiaan tapi kaya akan makna. Jadi tergantung kepada apa yang ia ingin sampaikan nih oleh si pribadi tersebut. Lalu berikut ini apa saja sih jenis-jenis senyuman yang perlu untuk kita ketahui? Sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk selalu dukung video-video Ning Unix nih dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share serta nyalakan tombol notifikasinya nih. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis senyuman yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama adalah fake smile atau senyuman palsu. Waduh, udah kayak lagunya Ayu Ting Ting, tapi Ayu Ting Ting mah alamat palsu ya. Nah, kalau ini adalah senyuman palsu. Nah, senyuman yang sengaja dibuat-buat nih ternyata muncul ketika kita sedang tidak merasa bahagia. Senyuman ini muncul ketika kita tidak dapat mengatakan perasaan yang sesungguhnya. Nah, apa sih ciri-cirinya? Nah, ternyata senyuman palsu walaupun mulut itu membentuk senyuman, namun tidak ada kontak mata di sana. Kurang lebih seperti ketika kita berfoto bersama ya. Yang diarahkan oleh si fotografernya untuk
menyuruh kita tersenyum di dalam foto tersebut. Nah, senyuman ke kamera itu biasanya kita akan memberikan senyuman palsu. Nah, kira-kira ciri-cirinya apa sih? Nah, ciri-cirinya itu senyuman palsu ini memiliki ciri-ciri mulut cenderung bergerak ke samping, bukan ke atas. Jadi flat ya, datar, hanya senyum ke samping. Lalu otot pipi dan mata tidak bergerak secara dominan. Mata akan terlihat kosong nih. Nah, senyuman palsu cenderung lebih cepat atau bahkan lebih lama merespon dari stimulus. Coba untuk melatih, coba bagaimana nih ekspresi fake smile kamu. Lalu yang kedua adalah masking smile atau senyuman sosial nih. Senyuman yang dilakukan untuk memanipulasi terkait dengan sebuah tujuan sosial atau interaksi. Atau kita sering mendengar istilah sebuah topeng untuk menampilkan diri di depan orang lain. Lalu apa sih ciri-cirinya dari senyuman sosial? Waduh, ternyata ciri-cirinya dari seseorang yang ingin melakukan senyuman sosial itu biasanya nih, mulut itu cenderung bergerak ke samping tanpa adanya kerutan wajah. Nah, senyum sosial biasanya cenderung lebih lama dari yang seharusnya nih, karena memang bertujuan untuk membuat seseorang itu terkesan ramah dan membuat orang lain itu nyaman untuk berinteraksi dengan dirinya. Nah, apakah kamu termasuk orang yang sering menggunakan senyuman sosial? Lalu yang ketiga adalah contempt atau senyum merendahkan nih. Atau ada istilah lain itu adalah senyum sarkas. Senyum yang muncul yang bermakna untuk merendahkan sesuatu atau seseorang nih ternyata. Nah, biasanya muncul karena respon ketidaksukaan akan sesuatu hal. Walaupun bagian ujung mulut itu tertarik ke atas dan membentuk senyuman, tetapi mata itu menunjukkan kesan tidak suka, meremehkan. Terkadang senyumannya itu seperti ingin menunjukkan sebuah cibiran sebagai tanda ketidaksukaan nih terhadap sesuatu. Lalu ciri-cirinya adalah salah satu sudut mulut melengkung ke atas. Bisa bagian kiri, bisa juga bagian kanan nih. Lalu mata itu tampak tajam memandang nih, melihat sesuatu. Bisa jadi melihat sesuatu benda, objeknya itu, atau bisa jadi terhadap seseorang. Nah, apakah kamu termasuk orang yang sering menunjukkan ekspresi contempt nih, senyum merendahkan? Dan biasanya nih, kalau kamu tidak pandai untuk memanipulasinya, itu bisa membuat orang lain itu bisa tersinggung, karena kalau orang itu bisa membaca ekspresi senyuman seseorang, dia akan mengetahui nih, wah ternyata nih orang tersebut lagi nggak suka nih, atau misalnya dia lagi nggak nyaman nih. Nah, jadi kalian harus berhati-hati dalam menggunakan ekspresi senyum merendahkan ini agar tidak muncul salah pahaman. Lalu yang selanjutnya adalah yang keempat adalah real smile atau senyuman nyata. Nah, biasanya juga ini menunjukkan senyuman bahagia ya. Senyuman yang muncul ketika kita sedang menyukai sesuatu, bahkan benar-benar merasa bahagia akan sesuatu nih. Orang yang bahagia kan cenderung lebih sering tersenyum nih. Lalu
seperti apa sih senyuman bahagia itu? Nah, ternyata penelitian dari pakar komunikasi menggambarkan bahwa ciri-ciri orang yang real smile atau senyum bahagia itu ciri-cirinya mulut cenderung bergerak ke atas, otot pipi dan wajah juga bergerak dominan, mata juga terlihat memancarkan kebahagiaan. Nah, ekspresi real smile ini biasanya muncul itu spontanitas ya. Ketika kita menyukai suatu hal atau ketika kita sedang dalam kondisi bahagia, maka ekspresi senyum real smile atau senyuman nyata bahagia itu akan terpancar dengan sendirinya nih, karena situasi hati kita, situasi keadaan kita dalam taraf bahagia. Nah, itu adalah 4 ciri-ciri senyuman yang perlu untuk kita ketahui. Ya, mengenali emosi diri dan orang lain adalah salah satu cara untuk dapat berkomunikasi efektif nih. Untuk dapat berkomunikasi secara efektif, mengubah diri, serta meminimalisir konflik dengan orang lain. Bahkan dalam penerapannya nih, dalam penerapan sehari-hari, emosi dan juga ekspresi yang dapat kita gunakan untuk memprediksi perilaku, mengarahkan penjualan hingga mendeteksi kebocoran emosi dan juga kebohongan yang mungkin muncul dalam diri seseorang. Kita sering mendengar istilah microekspresi ya. Microexpression adalah sebuah ekspresi singkat yang muncul dan mengungkapkan apa yang sebenarnya kita rasakan. Dengan belajar mengenali ekspresi ini, kita juga akan bisa melihat nih dan memahami perasaan orang lain serta apa sih maksud yang tersembunyi yang mungkin tidak ingin diungkapkan nih oleh orang tersebut. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat nih untuk kita semua dalam berinteraksi sosial dengan orang lain, baik untuk diri kita sendiri nih agar lebih pandai lagi menjaga senyuman, atau untuk kita lebih mengenali kondisi dan keadaan orang lain. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau penggunaan kalimat yang kurang tepat dan juga salah. Dan terima kasih sudah menonton video Ning Unik. Semoga video ini memberikan wawasan untuk kita semua. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.